dalam morality adalah reciprocal altruism itu loh. Altruism, iya. Tapi kan konteksnya kalau kita bilang reciprocal altruism, apa benar kayak begitu? Jadi artinya ya apa ya? Milih-milih itu. Kalau temanmu boleh melakukan, kalau musuhmu nggak boleh melakukan, dah repot kan ya? Ya, itu. Ya. Misalkan kamu sesama penyembah pohon beringin boleh menyebarkan ajaranmu, tapi para penyembah pohon cipluan menyebarkan nggak boleh, kan nggak fair. Tapi yang namanya moralitas ya memang nggak pernah fair itu. Ya. Bagaimana ini? Kamu dari penyembah pohon beringin beralih ke penyembah pohon cipluan, kamu sebut dia murtad itu. Ya. Nah, dari penyembah cipluan yang beragama kamu sebut dia insaf lah. Dari mana ukurannya itu? Nggak fair itu. Ya. Nah, ini standar moralnya, standar moral itu. Jadi jelas ya, yang namanya reciprocal altruism tadi jelas kan? Jelas itu. Bahwa ya itu tadi, mele-mele itu. Yang masuk kelompokmu kamu bilang sadar, yang keluar dari kelompokmu kamu bilang murtad itu. Dan itu ada konsekuensinya itu. Kalau meninggalkan kelompokmu, wah harus dikejar sampai mati loh. Repot ya. Ya, tapi kalau masuk kelompokmu baru, wah, dia dapat privilege, dapat nasi bungkus tiap hari lo misalnya itu ya, misalnya itu. Ya. Jadi suka atau tidak suka, moral itu seperti itu, ya. Dalam sudut pandang neuroscience itu, ya. Oh. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan moral landscape-nya si Sam Harris pun ya itu juga ya, altruism reciprocal itu ya. Oh iya, hanya saja Sam Harris itu menjelaskan kalau dalam bukunya ya, Lanskap Moral itu, bahwa yang namanya moral itu bisa mengarahkan kita kepada misalkan kehidupan yang lebih sehat itu ya. Lebih sehat loh ya. Tidak ada moral benar, moral salah itu tidak ada. Gitu. Tidak ada itu. Ya seperti kalau misalkan kambing ketemu harimau, terus harimau dimakan kambing, itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu konsekuensi kehidupan ya kayak gitu memang gitu. Ya konsekuensi kehidupan ya kayak gitu itu. Nah supaya enggak gimana itu? Ya misalkan misalnya kamu bilang, Macan, kamu itu harus menghargai sesama makhluk hidup gitu. Mbok kamu jadi vegetarian, kamu kamu meditasi biar jadi vegetarian. Loh, kamu macan kamu suruh vegetarian gimana ya, enggak bisa itu. Ya sakit perutnya macan kamu suruh makan simbuan sama suket itu ya, enggak bisa itu. Kelatan. Iya, makanya itu ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, Sam Harris itu dalam bukunya Moral Landscape itu melihat bahwa yang namanya sebetulnya di otak kita ini, karena otak kita itu sudah 350.000 tahun sejak Homo sapien itu ada, terus kemudian berevolusi pelan-pelan sehingga otak kita ini kompatibel dengan yang namanya baik dan buruk itu ya. Sementara ahli-ahli biologi lain kan bilang tidak ada baik dan buruk, itu tidak ada. Ya, tidak ada itu. Secara biologi yang ada adalah salah dan benar. Tapi ya tadi, ya kalau kemudian sudah hubungannya antar spesies salah benar pun juga nggak ada. Ya itu ya. Ya. Tapi Sam Harris bilang itu, otak kita itu sudah bisa sensing ini yang baik, ini yang buruk gitu. Jadi baik buruk itu ada dalam otaknya manusia, meskipun dalam otak sapi nggak ada itu ya, itu nggak ada itu ya. Sehingga kalau kita mengemukakan bahwa moral itu lanskapnya harus berdasarkan biologi, itu kita punya pijakan itu. Dari mana? Loh, ya itu tadi dari bahwa secara neuroscience, secara penelitian biologis itu, otak kita itu sudah tertanam di otak kita mengenai baik dan buruk itu apa itu. Ya tapi ya
tetap saja Sam Harris ya tidak mengatakan bahwa pada dasarnya orang itu baik, nggak ada itu. Pada dasarnya orang ya sama aja itu ya. Ya, nggak ada. Pada dasarnya ya netral gitu. Nggak ada kan gitu. Pada dasarnya orang itu baik, apaan? Pada dasarnya orang jahat ya itu. Kalau ukurannya jahat itu misalnya nyakitin orang gitu ya itu. Itu yang apa namanya yang jadi apa namanya ukuran ya, yang jadi ukuran gitu ya. Itu yang apa namanya yang apa namanya menjadi ukuran. Dan kalau Sam Harris itu menyampaikan proposalnya, usulan Sam Harris itu usul bagaimana kalau kita membuat moral lanskap baru, karena moral apapun yang ada di bumi ini sudah tidak bisa menampung untuk orang itu jadi sama itu ya. Tidak ada itu, tidak ada sekarang itu. Moralnya misalkan pengungsi dari Timur Tengah waktu masuk ke Jerman, orang Jerman gagap menghadapi moralitas pengungsi ini itu, ya. Bingung. Jadi apa yang dianggap baik oleh pengungsi ini ternyata di Jerman sana enggak, sehingga terjadi kegaduhan di sana ya. Dan itu yang kemudian apa namanya? Jadi akhirnya Sam Harris itu mengajukan moral lanskap baru. Tapi pertanyaannya, apa kita benar memerlukan itu? Itu pertanyaan itu. Dan kita tidak dalam kapasitas menjawab ya di sini. Sekali lagi diskusi kita ini adalah menjelaskan apa yang sedang terjadi, bukan bagaimana seharusnya dunia ini berjalan ya. Karena dunia berjalan itu tidak dengan mengikuti selera kita. Mereka punya dunia ini punya aturan sendiri, meskipun kita adalah bagian dari dunia itu. Kita bisa merupakan variabel. Manusia itu variabel yang mengarahkan jalannya kehidupan ini. Iya, benar itu. Bahwa manusia yang menyebabkan terus kemudian adanya misalkan paving block di mana-mana, ada beton mulai dari kutub utara sampai kutub selatan itu. Hanya manusia itu. Ya. Manusia. Ada enggak apa namanya spesies yang seperti manusia ini yang pernah menguasai di mana-mana? Ada trilobita itu ya. Trilobita itu kayak manusia gitu ya. Dia itu dari kutub utara sampai kutub selatan sampai di puncak-puncak gunung. Ada trilobita di zamannya ya itu. Jadi di zamannya trilobita itu ada di mana-mana, itu bukan Nobita ya, trilobita itu. Dan trilobita mendadak punah aja sekarang gitu ya. Punah itu. Itu zaman Kambrium Kambria itu punah ya. Dan kenapa ya? Ya sudah waktunya punah. Sama manusia ini ya, cepat atau lambat akan punah itu ya. Cepat atau lambat akan punah. Nanti kalau misalnya ini kamu sudah jadi data, jebret itu. Kamu tidak perlu makan. Pertanyaannya, apa kamu masih manusia? Lah ya bukan lah itu ya. Manusia itu adalah data yang ada di otak. Lah kamu data tok ya, tidak ada otak terus kamu bergentayangan di mana-mana, ada di cloud itu. Kamu bukan manusia. Kamu bukan manusia, ya. Kamu bukan manusia transenden. Kalau dari ukuran itu berarti manusia punah apa enggak? Punah. Lah ya punah itu ya. Lah manusia ini dulu pernah nggak ada dan itu. Suatu saat nggak ada, emang kenapa itu? Iya. Ya nggak apa-apa juga. Jangan ngotot manusia harus nggak boleh punah lah, kata siapa sih gitu. Manusia itu baru ada kemarin itu. Ya, kalau seandainya bumi ini nggak ada manusia juga nggak apa-apa, bumi baik-baik aja itu ya. Atau kehidupan ini nggak ada deh itu, nggak ada kehidupan lah itu. Tumbuh-tumbuhan nggak ada, binatang nggak ada, jamur nggak ada, bakteri nggak ada, bumi juga bakalan baik-baik aja kok itu. Ya, contohnya apa? Itu di planet Mars dan Jupiter nggak ada kehidupan, baik-baik aja itu. Miliaran tahun mereka santai-santai aja mereka.
Ya. Jadi anulah, jangan GR lah bahwa kita ini penting-penting amat dalam kehidupan. Itu GR banget sih ya itu. Cuman kalau kita bisa bertahan hidup lebih lama, lah kenapa enggak gitu ya itu. Iya. Ya. Jadi kalau kita bisa bertahan hidup, jadi orang itu suatu saat bisa mati itu. Saya pun nanti malam, besok pagi bisa mati itu. Tapi kalau bisa mati lusa ya jangan mati sekarang gitu. Kalau bisa mati bulan depan jangan bulan ini gitu. Kalau bisa mati tahun depan ya jangan tahun ini gitu. Itu memang kita hidup itu dalam rangka menunda kematian itu ya. Ya, kecuali kalau kita sudah immortal ya, wah udah ya, itu kamu hidup terus. Tapi kan kamu nggak punya jasad gitu ya. Kamu bisa masuk jasadmu kalau membuat jasadmu lagi, terus kamu merasuki jasadmu kesurupan kamu itu sebentar. Kalau kamu udah bosan, balik lagi ke cloud gitu. Udahlah bosan, udahlah ini biar busuk lah gitu. Ya, misalnya gitu. Tapi itu pun akan memerlukan kesepakatan baru. Nah, kesepakatan itu yang namanya moralitas tadi dan ya. Nah, tapi kan tadi juga dokter juga cerita juga ya bahwa memang sesuai dengan tantangan ke depan mengenai ya tadi hal-hal yang tadi sisi efek negatif dari sosial media yang bisa mempengaruhi kita gitu ya, menghack feeling kita. Tadi dokter juga bilang ya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ada regulasi. Ya, jadi memang ke depan itu selalu harus ada regulasi ya untuk mengatur itu. Gitu regulasi itu pasti ada kan Dan. Ya. Regulasi itu pasti ada. Misalnya ini. Apa yang ada di Play Store bisa nggak di iOS? Iya, kayaknya. Sekarang nggak bisa. Ya coba kamu. Yang ada di Android bisa nggak aplikasinya itu kamu masukin ke Apple? Ada nggak? Oh, kalau masing-masing. Jadi ada yang untuk iOS, ada yang. Ya. Nah itu kan berarti masing-masing punya regulasi gitu. Ya. Regulasi itu pasti ada. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk safety saya sebetulnya itu ya safety itu. Nah, misalnya otakmu nanti kamu bisa bergabung dengan mana saja, tapi kan mesti ada firewall-nya itu. Yang tidak bisa gabung adalah kelompok-kelompok radikal misalnya ini ya, supaya kamu tidak ketularan radikal misalnya ini gitu. Yang radikal juga gitu. Jangan sampai ini otaknya Dani ke sini, otak kafir misalnya loh ini itu. Misalnya itu, ada pasti itu, ya gitu loh Dan. Enggak, soalnya juga ini di US ini ya, di US sekarang itu deepfake itu diatur. Jadi seandainya kita membuat video, misalnya kita menggunakan mukanya Dok Ryu, tapi kita ngomongnya yang ngelantur gitu. Itu kita harus tulis di video kita tuh deepfake gitu. Jadi itu supaya orang itu tahu yang nonton gitu. Jadi sampai kalau nanti ketahuan kalau itu tidak dilaporkan itu nanti bakal dihukum. Itu sekarang aturan di US gitu ya. Nah, tapi gini loh Dan ya. Misalkan kamu memakai mukanya Obama, terus Obama bilang X gitu ya. Ya. Itu fake gitu. Nah sekarang sebetulnya kamu hidup itu berapa juta fake yang kamu dengerin tiap hari sejak kecil itu. Kamu sejak kecil dibohongi dengan kebanyakan bohong, kamu nggak apa-apa kok gitu ya. Gitu. Jadi sekarang kalau ada misalkan mukaku terus kemudian diedit aku seolah-olah ngomong apa, nggak pengaruh lah bagi hidupmu. Orang kamu dari kecil juga dibohongin itu. Sekarang mulai dari kecil itu kamu dikasih yang namanya kebohongan itu berapa banyak itu. Ya, sampai kamu sujud ke pohon beringin apa nggak dibohongin kamu itu. Misalnya jangan tersinggung itu. Ya itu. Jadi kebohongan itu tuh sekarang itu kamu kok misalkan ada itu loh bisa membuat deepfake
Lah, kamu dari kecil tuh kurang deep apa kamu dibohongin ini itu. Sampai yakin, saya yakin-yakinnya loh kamu itu. Kurang deep apa coba itu. Ya itu. Itu kalah lah mesin deepfake itu sama apa namanya kebohongan yang ditanamkan di otakmu itu dari kecil itu ya kalah. Jadi kalau misalkan kemarin aku lihat ini deepfake apaan deepfake itu kalah itu masih superficial itu loh itu masih dangkal itu. Deepfake nggak gitu caranya itu. Gitu ya. Iya, kamu jangan terlalu risau lah dengan begitu ya. Yang menghunjam dalam di sampai di mitokondriamu itu kamu menerima dengan bahagia kok itu ya. Kebohongan yang paling dalam. Nah, ini juga kan kita diskusi ya Dan. Jadi ya kita diskusi memang betul. Ini juga banyak juga yang hasil penelitian bahwa tingkat kemiskinan atau masalah apa sih namanya ya mungkin gampangnya ya kemiskinan itu bisa mengarah ke itu ya intoleransi atau gampang dipengaruhi lah untuk gampang dihack feelingnya gitu ya, lebih gampang dihack feelingnya daripada orang yang misalnya lebih nggak terlalu inilah pokoknya yang lebih sejahtera relatif ya. Apakah benar tuh dok ya? Kalau konteksnya morality juga nih ya, bisa dihack lah, moralitinya bisa dihack gitu loh. Ya sebetulnya otak kita itu dihack gampang sih gitu ya. Otak kita itu dihack gampang. Misalnya itu ya, misalkan yang dilakukan oleh timnya Donald Trump itu kan hacking emosi itu. Untuk menentukan pilihan itu. Otak kita itu dengan narasi itu gampang. Nah, kembali ya, memori-memori yang bisa kita pegang itu ya, memori yang paling sulit kita lupakan itu adalah memori yang berhubungan dengan satu tempat, dua adalah emosi itu sulit kita lupakan itu. Ya, yang ketiga adalah narasi cerita gitu. Contohnya kamu ngapalin sesuatu memakai jembatan keledai, itu kan sebenarnya kamu membuat narasi. Ya, kamu ngapalin dasar Dharma Pramuka itu. Wah, kamu pakai jembatan keledai itu. Ya, jembatan keledai itu. Apa ya? Itu. Sama, menghafalkan hanya 7 warna aja loh, ya. 7 warna itu kamu kalau nggak pakai jembatan keledai nggak bisa itu. Ya. Itu artinya narasi itu lebih gampang masuk kamu inget-inget terus itu. Makanya yang ditanamkan ke kamu itu narasi. Perkara narasi itu salah apa enggak penting, kamu ikutin aja itu. Begitu narasi itu masuk di kepalamu, pada saat itu juga kamu terhack gitu ya. Hack ya gitu. Ya, rasionalitas kamu terhack ya, terbajak gitu dengan narasi. Bayangin aja, kamu berapa lama narasi bahwa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu kamu terima? Pertanyaannya, negara Belanda itu ada kapan itu ya? Negara Belanda itu ada kapan itu? Terus Indonesia itu pertama yang namanya itu Jan Pieter Soen Koen yang ada di Batavia itu Belanda apa VOC itu. VOC itu perusahaan itu. Jadi mulai Jan Pieter Soen Koen ada sampai tahun 1800 itu, kamu dijajah itu bukan negara, dijajah PT gitu ya. Verenigde Oost-Indische Compagnie gitu. Ya. Terus kamu kalau ditanya lagi, Indonesia dijajah Belanda berapa lama? 350 tahun. Nah, wong Indonesia itu hanya baru ada tahun 45 kok bisa dijajah. Kamu ini ngimpi apa waras itu? Ya, loh, Indonesia itu ada. Aku tanya deh, tahun 1944 itu ada nggak Indonesia? Lah nggak ada cuy, itu. Belum ada, adanya itu 1945 itu.
Lah terus Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Lah wong Indonesia ada aja tahun 45 kok itu. Tapi kalau kamu jadi ahli sejarah, kamu akan wah berbantah. Indonesia memang belum ada, tapi adalah wah pret lah banyak ya itu. Jadi di sini narasi itu penting. Pentingnya apa? Supaya ikatan kelompokmu itu kuat itu. Bahwa narasi itu tidak ada, tidak sesungguhnya itu nggak penting itu. Ya, bayangin aja itu. Kita ini harus satu itu misalkan ada. Itu yang namanya Malaysia dulu itu bagian dari Mojopahit. Lah kalau iya terus kenapa? Emang yang namanya Mojopahit itu harus jadi Indonesia itu. Bayangin aja konfrontasi dengan Malaysia itu salah satunya adalah Malaysia itu dulu ada wilayah Mojopahit. Lah memangnya kamu itu anak cucu Raja Mojopahit apa gimana itu? Narasi itu benar atau salah itu bisa masuk menghunjam dalam itu. Ya. Kalah lah yang namanya sama fotonya siapa Obama yang diedit itu omong kosong lah itu ya. Bahwa kamu pagi-pagi itu diceritain sama dukunmu ya, dukun spiritualmu itu kamu percaya aja udah narasi-narasi yang itu. Nah itu yang menjadikan pertanyaannya adalah kenapa kita kok bisa keseret-seret kebajak seperti itu? Lah memang otakmu dari kecil biasa dibajak gitu, ya. Dan kamu merasa nyaman didongengin itu ya. Kancil nyolong timun gitu ya. Mana ada kancil nyolong timun? Emang kancil makan timun? Enggak lah. Kancil makan rumput itu. Ya kan artinya tadi dokter bilang berarti pola pendidikan orang tua itu juga menjadi kunci ya. Ya kalau kita bilang kunci ya, kamu kayak Aidit deh. Jawa adalah kunci gitu. Ya artinya cara mendidiknya variabel dan ya, itu hanya salah satu variabel. Banyak variabel yang lain masih banyak itu ya. Apakah lantas kemudian orang misalkan orang Jepang itu anak-anak Jepang itu lebih baik dari anak-anak Indonesia? Ya kalau ukurannya beda ya beda itu ya. Anak Jepang nggak ada yang hafal primbon gitu ya. Nah, ini anak-anak Jawa nih hafal primbon 40 juz misalnya loh ini gitu ya itu. Orang Jepang nggak bisa ngapal primbon, orang Jawa pintar ngapal primbon. Terus kenapa emang itu? Ya, tapi ukurannya kalau ukuran apal-apalan primbon, ya berarti anak Jawa lebih pinter gitu, lebih hafal itu. Tapi kalau soal tertib bahwa bisa bisa membuang sampah, terus bisa kencing di toilet. Loh, misalkan itu ya, anak-anak Jepang, di Eropa, di Perancis itu diterima TK kalau dia bisa kencing di toilet dan berak di toilet. Gitu. Itu dasarnya. Bukan hafal primbon itu. Masuk, ayo hafalkan primbon surat ini. Itu enggak gitu. Beda ukurannya. Itu. Yeah. Kenapa? Lah, moralnya beda dan itu. Apakah dengan demikian anak-anak Jepang lebih baik dari anak-anak Jawa? Ya enggak juga. Karena apa? Ukuran moralnya beda itu. Ya, artinya dengan kalau tadi dokter bilang ukuran moral berbeda, berarti konsep universal morality itu juga nggak ada ya dok ya? Nah kan harus kita camakan sekarang. Kalau kita membuat yang namanya ikatan, kalau kamu punya ikatan Jawa, orang Jawa punya moralitinya, Jepang ikatan. Sekarang kita pingin nggak, kalau kita bareng orang Jepang nggak ada perbedaan dengan orang Jawa, dengan orang Eropa, harusnya punya moral yang sama nggak seharusnya? Enggak juga sih. Loh, kalau mau bareng ya harus punya moral yang sama, iya, harus bareng. Iya. Ya? Iya. Ya kecuali ini kan kita ngomong kalau can we live as one? Sulit. Kenapa itu? Karena kita nggak mau jadi satu. Salah satu variabelnya sumber moral tadi itu. Nggak mau itu. Orang Arab nggak mau sama moralnya orang Jepang ini. Nggak mau itu ya. Orang Jawa juga gitu, nggak mau itu. Can we live as one?
Ya bisa sih, tapi sulit itu. Ya, itu. Tapi kalaupun kita live as one, ya perlu moral yang lebih universal. Kenapa? Lah, namanya live as one. Ya, kalau live as one ya diperlukan yang namanya sumber moral yang sama. Ya, gitu loh, Dan, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita harus seperti orang di Jepang. Loh, ya dasarnya apa? Memang di Jepang ya memang seperti ini, ya nggak sama, beda dengan yang ada di misalkan di Jawa gitu. Ya, di Jawa ya, anak kecil itu makan nggak boleh, nanti ceteh semua itu, ya ceteh kabeh, buang-buang makanan itu. Nah di Jepang itu, ya sudah makan sendiri itu. Syarat diterimanya di TK itu dia bisa kencing dan berak di toilet, bisa makan sendiri itu. Ya, itu syaratnya itu. Bukan terus kamu hafal primbon berapa banyak gitu. Enggak gitu itu ya. Beda itu, beda. Iya, iya. Tapi kalau bicara tadi ya, bicara event bahwa masalah moral ini berarti sebenarnya juga bisa di moral landscape yang baru ya, misalnya dengan melatih kecerdasan sosial gitu ya. Ya, melatih mungkin di generasi berikutnya itu apakah mungkin, Dok? Mungkin apa kita melatih memperbaiki kecerdasan sosial dan pada konsekuensi untuk moral landscape yang baru? Ya memang syaratnya itu ya. Syaratnya kan kalau kecerdasan sosial itu kan kita misalkan kecerdasan sosial itu dasarnya kan kecerdasan emosi. Meskipun yang namanya rasionalitas tidak boleh dikesampingkan itu ya. Kalau kita ngomong kecerdasan sosial itu bukan berarti terus pelajaran matematika nggak ada itu. Justru peradaban ini maju karena yang namanya sains ini berkembang. Jangan lupa loh, kita ngomong di sini itu berdasarkan sains. Genetical neuroscience yang saya dalami itu mutlak saya harus paham yang namanya gradien, paham yang namanya bahkan fisika atom harus paham itu ya. Nah, tidak bisa kita terus kemudian sudahlah kita anak itu diajari supaya cerdas emosi aja, nggak usah diajarin matematika, bukan gitu ya, bukan gitu. Bahwa yang namanya justru yang namanya cerdas secara emosi itu adalah di mana emosi itu tidak sering-sering membajak rasionalitas itu. Nah, bagaimana kita itu bisa bagaimana kita itu bisa lebih rasional? Ya latihan. Latihannya apa? Ya dengan sains itu supaya kita berpikir rasional itu. Rasional itu kita berpikir dengan sains itu. Nah, moralitas misalnya ya. Moralitas sekarang itu kan misalnya kamu tadi nyebut ya yang namanya mutilasi macam-macam tadi itu ya. Yang di mana tadi itu? Di Kalibata City. Mana? Kalibata City. Itu ceritanya gimana aku nggak tahu. Ya aku juga nggak mau membahas itu. Cuman ya dia memotong-motong. Oke ya, itu aku nggak tahu sih. Itu berkelebatan di timeline ya. Hanya yang jadi masalah adalah itu ada sebutan perselingkuhan lah, apa-apalah itu. Ya. Nah, mengenai perselingkuhan ini kan juga yang namanya itu sumber moralnya berbeda-beda gitu. Apa gitu ya. Dan kemudian orang itu juga double standar gitu ya. Mengenai yang begini ini. Kalau temannya dibelain, kalau musuhnya dihajar gitu ya. Kalau perlu dibully gitu ya. Ada yang mendedikasikan mulai pagi sampai pagi lagi membuli orang di akunnya. Ada itu. Ini nggak waras banget ya. Ya itu, tapi memang ada yang begitu gitu ya. Ada membuat akun khusus untuk membuli orang itu. Punya akun sampai banyak itu. Ada yang gitu itu. Ada itu. Nah, apakah gini itu ukurannya moralnya apa? Mereka punya ukuran moralnya masing-masing. Gitu. Tapi kalau kemudian itu kita mempunyai moral yang sama, bahwa yang namanya bagaimana juga membuli orang nggak boleh gitu ya itu. Mengintimidasi orang pakai akun palsu, nah, itu
Nah, kalau kamu digitukan sendiri, apa kamu nggak enak kok gitu. Makanya kalau tidak mau melawan, ya jangan dilakukan gitu. Misalnya itu ya. Jadi ya sumber moral itu makin universal, makin bisa dipakai oleh banyak itu. Tapi kan makin partikular, makin makin kecil ya, hanya berlaku untuk kelompok-kelompok kecil gitu. Edan. Ya, betul. Ya, intinya sih sebenarnya ini ya, memang benar sains ya, melatih ini sains terus tahu gitu ya, melek literasi sains ini memang makanya mengapa kita selalu diskusi seperti ini nih. Dan alhamdulillah dari profil yang datang ini ya, teman-teman yang datang di acara ini rata-rata juga milenial ya, rentangnya itu dari umur 24 sampai 45-an lah kira-kira, which is itu buat saya sih very productive age gitu ya, very productive age, dan bagus gitu loh, bagus artinya membuka literasi sains di generasi yang produktif gitu ya. Nah tapi memang tantangan ke depannya memang harus selalu ini ya dok ya, selalu terus diskusi seperti ini akhirnya kan. Ya tidak harus Edan ya. Masalahnya kan yang kita hadapi sekarang itu literasi sains sebanyak mungkin pun, tapi kalau yang namanya fake yang terlalu dalam itu dipahami ya nggak ada artinya itu. Ya, berapa sih orang yang mendalami fisika nuklir, fisika di Indonesia itu masuk teknik fisika murni, wah ujung-ujungnya ya nggak kepake itu. Kenapa? Ya tadi itu begitu itu ilmu sains ini tidak bisa jawab, itu tidak bisa jawab semua hal. Oh, lebih baik tanya sama penunggu pohon beringin lah, ya repot itu. Banyak yang gitu itu. Banyak. Jadi yang namanya literasi itu satu hal, bahwa literasi itu adalah variabel untuk kita paham sains. Yes, variabel ya. Satu variabel. Literasi itu satu variabel. Bahwa memahami sains apa adanya, ya, memahami sains secara ontologis, ya, itu berbeda dengan epistemologis, benar nggak? Ya. Lah iyalah, ya itu. Beda itu. Ya jadi secara ontologis dan epistemologis itu selalu ada gapnya itu. Nggak ketemu ya. Makin besar keyakinanmu, gapnya ini makin jauh itu, ya itu. Belief, ya. Sekarang ya itu ya itu. Nah, tetap ya kita tidak berbicara bagaimana seharusnya, tapi kita berbicara ini loh yang terjadi gitu. Kenapa ini terjadi? Ini kita bisa menjelaskan itu. Lah perkara kamu mau itulah urusanmu gitu ya. Karena kita tidak boleh terjebak terus kemudian memandang satu lebih baik dari yang lain karena ukurannya berbeda. Kalau baik dan buruk itu ukurannya berbeda. Tapi kalau 2 tambah 2 itu kamu suka atau nggak suka sama dengan 4 itu. Oh, universal morality ya itu ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Iya itu kamu. Kamu suka atau tidak suka, 2 tambah 2 sama dengan 4 itu. Ya, itu ya. Ya. Tapi kan kalau misalkan itu, oh ya belum tentu, tergantung bilangan dasar berapa lah, mulai kamu debat kusir itu ya. Padahal yang namanya 2 tambah 2 ya ini gitu. Kalau kamu bilang ini bilangan apa, misalkan 2 tambah 2 bilangan dasar 3, ya beda lagi namanya itu nanti itu ya. Jadi kalau dasar 3 ya 1 gitu ya, itu dasar 3. Tapi tetap aja ini begini itu. Ya. Itu. Nah, ini apa namanya? Apakah juga mungkin kalau ke depan itu tadi dokter juga bilang ya jangan sampai kecerdasan emosional itu membajak rasionalitas ya. Kalau kita bicara empati itu gimana dok? Melatih empati. Saya perlu meluruskan beberapa hal dan. Ya.
Merumuskan beberapa hal. Sebetulnya dasar-dasar kenapa kita lebih cerdas secara emosi tujuannya adalah kita lebih cerdas secara sosial. Ya. Tujuannya apa? Secara as a society kita lebih tahan. Lebih tahan aja. Dalam sejarah manusia ini, sebuah society, sebuah populasi itu bisa runtuh, ya. Bisa runtuh, bisa hilang di telan zaman. Ya. Kenapa? Dia tidak cerdas secara sosial, gitu. Tujuannya kita cerdas secara sosial supaya society kita itu bertahan bisa lebih lama, itu. Itu saja sih. Kalau suatu saat society kita Indonesia as a society runtuh, ya wis lah ya itu. Kenapa lah? Wong memang nggak mau diajak cerdas secara sosial itu. Supaya suara intelijen kita lebih kuat itu. Kalau kita kok coba deh baca bukunya Jared Diamond yang kolaps itu. Sama kok semua. Yang namanya kolapsnya sebuah peradaban, populasi itu runtuh dari yang begitu hebatnya, kemudian runtuh aja. Itu apa? Mereka kehilangan yang namanya ikatan sosial itu. Gitu. Nah, sekarang saya mencoba meluruskan ya, bahwa manusia itu tidak penting-penting amat kok. Itu kamu cerdas atau enggak, umurmu tetap kok, dan gitu. Kamu cerdas secara emosi atau cerdas secara sosial, umurmu ya tetap aja segitu itu. Ya. Cuman dalam panjang umurmu yang kira-kira 80 sampai 90 tahun itu, kalau kamu tidak cerdas secara emosi itu, kamu sering marah-marah sendiri, sering kecewa-kecewa sendiri itu ya. Sering bikin yang namanya ikatan kelompokmu jadi gak karu-karuan gitu ya. Ya kamu juga akhirnya mati juga sih itu. Kamu cerdas apa enggak ya akhirnya mati itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai kecerdasan emosi, tujuannya supaya kita cerdas secara sosial, supaya as a society populasi kita itu ikatannya lebih kuat gitu secara sosial. Nah gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang ikatan kelompok kita itu supaya kenapa? Lah kalau kita mengharapkan populasi kita, society kita itu bisa bertahan sampai misalkan 15-20 generasi lagi, ya kita harus tahu aturan mainnya itu. Harus tahu aturan mainnya itu. Kamu lihat bangsa Maya, Aztec, Inca, mendadak hilang aja itu. Mendadak hilang aja itu, ya. Terus itu yang jelas yang dipakai contoh di Jared Diamond itu orang-orang di Pulau Pasca itu. Yeah. Mereka hebat itu. Membuat patung itu memerlukan peradaban yang hebat. Dalam waktu nggak sampai 100 tahun. Punah aja orang-orang itu. Nggak sampai 100 tahun. Hanya 3 generasi. Habis saja orang-orang itu. Ya, itu bisa terjadi pada semua populasi. Nah, kalau kita ngomong, ini kan masalahnya, kita ini sedang tidak cerdas secara sosial nih, itu. Ya, tapi kalau mau punah, ya punah aja, nggak apa-apa, itu. Aku ngungsi aja, itu. Ngungsi yang nggak punah, itu. Ya, tapi kan kalau misalnya ada aturan mainnya, kan kita bicara tentang aturan main di sini supaya society kita nggak punah. Gitu ya, Dan, ya? Ya. Jadi memang benar tuh tadi swarm intelligence itu. Saya malah pernah lihat itu nanti ke depan itu pesawat itu juga kalau terbang seperti bebek migrasi itu loh, Dok. Huruf V gitu nanti pesawat itu. Jadi memang nah, bahwa memang swarm intelligence itu membuat ya lebih efisien, kita lebih efisien, lebih efektif gitu ya dalam kehidupan gitu ya, Dok ya. Ya, tapi artinya memang betul sekali tadi dibilang oleh Dok Piyu bahwa ya sains itu hanya variabel ya. Sains hanya variabel. Lalu juga ya nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai keyakinan juga bermain di situ, belief ya. Kalau Sam Harris itu bilangnya belief ya. Faktor belief juga take part gitu ya, take part di situ, gitu ya.
Cuman memang bagaimana interaksinya itu yang nanti tergantung kita ya dok ya. Antara tadi ada belief, ada Iya, ya terus. bijak kecerdasan emosional gitu ya dok ya. Nah mungkin juga gini, apakah perlu ada guidance ya ke depannya? Guidance gimana sih semestinya interaksi antara ketiganya itu? Apakah memang terserah kita saja atau memang ada guidance-nya seperti apa gitu dok? Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi ya, bukan bagaimana terjadi. Ya, ya. Tapi aturan mainnya ada dong, gitu ya. Aturan mainnya apa? Kalau kita itu mau menuju utara, ya jangan jalan ke selatan, kan gitu ya itu. Itu aja itu. Jadi kalau kita mau ke utara, ya jangan jalan ke selatan itu. Kita tahu arah ke utara itu jalannya lewat mana. Ya udah itu kita lalui itu. Jadi kalau guidance itu adalah ya kita yang memilih mau dibawa kemana hubungan kita. Kayak lagu gitu ya. Mau dibawa kemana. Ya itu. Ya. Jadi artinya adalah kalau kita memang mengarahkan society kita itu ke utara, ya kita ikutilah aturan-aturan bahwa yang namanya kalau kita lebih cerdas secara sosial, hidup makmur, sejahtera, terus kemudian bahagia itu, ya ada aturan-aturan harus yang kita penuhi gitu. Kita kan nggak bisa hidup terus kemudian menginginkan keteraturan seperti di Swedia, tapi hidup kita adalah ala orang-orang nomaden. Nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Nah, itu ya Dan. Ya, tapi ini menarik loh dok, menarik loh. Jadi bicara mengenai pranata kehidupan, kita misalnya ada dua pilihan, mau hidup secara demokrasi sakarpe, pemerintah nggak terlalu mengatur gitu ya. Tapi misalnya di Cina nih, di Cina itu kan sekarang semua dimonitor oleh negara ya, dengan artificial intelligence, semua orang dideteksi gitu ya, punya scanner, di scanner orang-orang. Tapi di sana merasa gini loh, kita diatur oleh pemerintah tapi kita hidup damai, peace gitu loh, tenang, kapitalisme bisa tumbuh, bisa ini gitu ya. Tapi memang hidupnya lebih restricted gitu, lebih diatur. Nah, ya saya nanya bahwa bagaimana kalau misalnya pilihan ini dok ya, pilihan bahwa kita hidup di di negara atau sistem pemerintahan yang punya konsekuensi masing-masing. Misalnya di negara yang bebas gitu ya, demokrasi, aturannya tidak terlalu banyak, itu ya kita hidup bebas. Atau mungkin di Cina semua pakai AI dideteksi gitu ya, histori kehidupannya, histori kriminal, histori kehidupannya, sehingga nanti kalau yang jelek historinya itu nanti susah dapat kerja, susah ini kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada punishment by data gitu ya. Iya. Maksudnya ada yang senang gini ya. Ada yang senang hidup damai dalam sistem yang represif tapi damai, tidak ada gejolak, hidup tenang, harga-harga misalnya nggak naik gitu ya karena diatur sekali gitu ya. Atau mungkin kayak sekarang gini ya, harga ya seenaknya aja gitu ya. Tapi kita bebas ngapa-ngapain. Nah, itu kan juga pilihan ya, Dok. Ya kalau kita bicara mengenai yang namanya represif, sebetulnya ya kalau kita melihat kita bicara negara Cina, nah ya itu kamu tadi bilang RRC nih ya. Ya betul. Kita ngomong soal RRC nih. Kalau kita ngomong RRC kan sebetulnya ya sistem pemerintahannya aja yang namanya resminya mereka komunisme, tapi semua berjalan secara liberal itu. Semuanya berjalan secara ekonomi liberal ya.
pemerintahnya aja mereka ada partai komunis, terus ada komite sentral, tapi yang namanya sistem perdagangannya liberal semua gitu. Ya, jadi ya sebetulnya kalau represif ya mereka ya nggak represif, malah diberi kebebasan kok mereka itu ya itu. Malah diberi kebebasan. Nah sekarang tapi ya hal yang sama itu tidak bisa diterapkan di negara-negara yang berbeda itu. Nggak bisa diterapkan itu. Karena mereka mempunyai sejarah yang berbeda itu. Bahkan yang namanya spare part sepeda motor, spare part mobil itu home industry di sana. Ya, home industry itu tidak bisa diterapkan di negara-negara lain, tidak bisa itu. I see. Ya memang itu ini ya. Gimana kan? Ya tergantung itunya ya, memang sejarahnya juga berbeda ya itunya. Ini juga ada mungkin terakhir nih ada yang nanya bahwa apakah gagasan mengenai moral landscape ini bisa di raise gitu ya, supaya ya tadi bilangnya ada semacam aturan main atau guidance atau rule gitu ya, atau semacam rule gitu, supaya apa namanya ya hal-hal yang tadi apa namanya fake yang tadi dokter bilang fake udah dari dulu dijebolin fake itu tidak berlanjut lagi ke depannya gitu loh dok. Ya sekarang ya kalau kita mempunyai gagasan seperti yang diajukan oleh siapa namanya Sam Harris, ya boleh-boleh saja itu. Hanya saja sekarang siapa sih orang yang misalnya tergerak terus kemudian sepaham dengan Sam Harris gitu. Tapi ya siapa tahu ada belokan sejarah ya, kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu. Ya tapi ya yang bisa kita lakukan, kita menyiapkan segala sesuatunya. Kalau ada belokan sejarah, kita udah siap, itu aja dan itu. Iya sih. Ya. Yang teman-teman tahu ya, kemarin mungkin yang hadir di sini udah tahu semua belokan sejarah. Yang tentang Tambora dan Napoleon itu belokan sejarah, lalu yang Walkman itu juga belokan sejarah ya. Walkman. Saya nggak tahu juga nih COVID ini jangan-jangan juga belokan sejarah nih COVID ini nih. Ya who knows, kita nggak tahu. Kita belum tahu itu. Kita belum tahu. Ya tapi kalau kita ngobrol terus kita berdiskusi kayak gini. Lah kok ternyata misalnya ya idenya Sam Harris itu banyak yang menjalankan, ya siapa tahu, nggak tahu kita itu. Iya. Ayo siapa yang ini nanti pada baca bukunya Sam Harris ya, itu memang menarik sekali itu buku ya tadi yang dibilang Dr. Sam Harris, Jared Diamond gitu ya. Itu sangat inilah bagus sekali. Ini gimana dok? Maksudnya kalau saya tahu dokter mungkin minggu depan kan nggak bisa ya, baru bisa tanggal 5 Oktober. Tanggal 5 Oktober. 5 Oktober. Nanti mungkin kita diskusi aja ya, apakah nanti mengenai moral landscape ini. Oke, nggak apa-apa. Ya. Moral landscape itu mungkin kita bahas. Memang agak panjang sih kita membahas bukunya Sam Harris ini ya. Kita mungkin perlu waktu khusus membahas bukunya Sam Harris secara keseluruhan ya. Kita tidak pecah-pecah gitu. Saya sama Endah Deyang itu pernah membahas bukunya Sam Harris itu dalam 4 kategori. 4 kategori. Hanya saja memang itu tidak memang kalau waktu itu kan kita membahas per subbab ya, subbab itu, per bab itu. Nanti kalau kita membahas semuanya mungkin lebih kalau waktu kita 2 jam bahas gitu lebih enak gitu ya kan ya. Sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Buku Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan oleh Jendela Ilmu. Untuk
Untuk memahami alam, sejarah, dan psikologi, kita harus masuk ke dalam kepala para leluhur, para pemburu penjelajah. Hampir sepanjang keseluruhan sejarah spesies kita, sapiens hidup sebagai penjelajah makanan. Masa 200 tahun terakhir, yang di dalamnya sapiens dalam jumlah yang terus bertambah mendapatkan makanan harian mereka dari pekerjaan menjadi buruh urban dan pekerja kantoran, dan 10.000 tahun sebelumnya, yang di dalamnya sebagian besar sapiens hidup sebagai petani dan penggembala. Ibarat sekedipan mata dibandingkan dengan puluhan ribu tahun yang di dalamnya para leluhur kita berburu dan mengumpulkan makanan. Psikologi evolusi yang semakin maju menjelaskan bahwa banyak karakteristik sosial dan psikologis kita masa kini yang dibentuk dalam era panjang pra-agrikultural ini. Bahkan sekarang, menurut para ahli di bidang ini, otak dan pikiran kita beradaptasi dengan kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Kebiasaan makan, konflik-konflik, dan seksualitas kita semua adalah hasil dari cara pikiran pemburu penjelajah berinteraksi dengan lingkungan pasca industri kita saat ini, dengan kota-kota raksasa, pesawat, telepon, dan komputernya. Lingkungan memberi kita lebih banyak sumber daya material dan kehidupan yang lebih panjang dibandingkan dengan yang dirasakan oleh generasi manapun sebelumnya. Tetapi itu sering membuat kita merasa terasing, tertindas, dan tertekan. Untuk memahami penyebabnya, menurut para ahli psikologi evolusi, kita perlu menyelam ke dunia pemburu penjelajah yang membentuk kita, dunia yang dalam alam bawah sadar masih kita huni. Mengapa? Misalnya, orang-orang menyantap makanan tinggi kalori yang tak banyak manfaatnya bagi tubuh. Kini masyarakat-masyarakat makmur berada dalam penderitaan bencana obesitas, yang dengan cepat menyebar ke negara-negara berkembang. Sebuah teka-teki, mengapa kita gandrung dengan makanan paling manis dan paling berminyak yang bisa kita jumpai, sampai kita mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan makan para leluhur kita. Di savana dan hutan-hutan yang mereka tempati, makanan manis tinggi kalori sangat jarang dan persediaan makanan secara umum sangat sedikit. Pada masa 30.000 tahun lalu, satu individu hanya memiliki akses ke satu jenis makanan manisa, buah yang matang. Jika seorang perempuan zaman batu menemukan sebuah pohon bergerak menjuntai dengan beban buah-buah ara, hal yang paling masuk akal untuk dilakukan adalah memakan buah-buah itu sebanyak yang bisa dia lakukan di tempat, sebelum kawanan babon lokal memetiknya. Naluri untuk menggandrungi makanan tinggi kalori dibentuk dalam gen-gen kita. Kini kita mungkin hidup di apartemen-apartemen yang tinggi menjulang dengan kulkas-kulkas yang penuh persediaan, tetapi DNA kita masih berpikir kita berada di savana. Itulah yang membuat kita menyendok tanda seliter Ben & Jerry ketika menemukannya di freezer dan mencuci bersih tenggorokan kita dengan coke jumbo. Teori 2, gen penyantapa, ini diterima secara luas. Teori-teori lain jauh lebih kontroversial. Misalnya, kalangan psikologi evolusi berpendapat bahwa kawanan-kawanan pencari makan kuno tidak tersusun atas keluarga-keluarga nuklir berintikan pasangan-pasangan monogami. Namun, para pencari makan hidup dalam kelompok-kelompok, komun, tanpa properti pribadi, hubungan monogamis, bahkan peran keayahan. Dalam kawanan seperti itu, seorang perempuan bisa melakukan hubungan seks dan membentuk ikatan-ikatan intim dengan beberapa laki-laki, dan perempuan, secara simultan, dan semua orang dewasa dalam kawanan bekerja sama dalam hal merawat anak-anak. Karena tidak ada laki-laki yang tahu pasti anak mana yang merupakan anaknya, para laki-laki menunjukkan kepedulian yang sama terhadap semua anak. Struktur sosial semacam itu bukanlah utopia akuarian. Itu terdokumentasikan dengan baik pada binatang, terutama kerabat terdekat kita, simpanse dan bonobo. Bahkan, ada sejumlah kultur manusia masa kini yang di dalamnya peran ayah bersama dipraktikkan, misalnya di kalangan suku Indian Bara. Menurut keyakinan kelompok masyarakat seperti itu, seorang anak tidak dilahirkan dari sperma seorang pria tunggal, tetapi dari akumulasi sperma dalam rahim perempuan. Seorang ibu yang baik akan memastikan untuk melakukan hubungan seks dengan beberapa laki-laki, terutama ketika dia sedang hamil, agar anaknya menikmati kualitas dan perawatan paternal, tidak hanya dari pemburu terbaik, tetapi juga dari pencerita terbaik, petarung terkuat, dan pencinta yang paling penuh perhatian. Jika ini terdengar bodoh, pikirkan bahwa sebelum berkembangnya studi embriologikal modern, orang tidak punya bukti kuat bahwa bayi-bayi selalu dihasilkan oleh satu ayah tunggal, bukan banyak laki-laki. Para pendukung teori 2, komun kuno A, ini berpendapat bahwa perselingkuhan yang kerap terjadi yang mencirikan pernikahan modern, dan tingginya angka perceraian, belum lagi tumpah ruahnya penyakit-penyakit psikologis yang membuat anak-anak dan orang dewasa sama-sama menderita. Semuanya merupakan akibat dari pemaksaan manusia untuk hidup dalam keluarga-keluarga nuklir dan hubungan monogami yang tidak cocok dengan perangkat lunak biologis kita. Banyak ahli menolak mentah-mentah teori ini,
dengan menekankan bahwa baik monogami maupun pembentukan keluarga-keluarga nuklir adalah inti dari perilaku manusia. Meskipun masyarakat-masyarakat pemburu penjelajah kuno cenderung lebih komunal dan egaliter ketimbang masyarakat modern, para periset berpendapat mereka tetap terdiri dari sel-sel terpisah, yang masing-masing berisi pasangan pencemburu dan anak-anak yang mereka besarkan bersama. Inilah mengapa kini hubungan monogami dan keluarga-keluarga nuklir menjadi norma dalam banyak kultur, mengapa laki-laki dan perempuan cenderung sangat posesif atas pasangan dan anak-anak mereka, dan mengapa bahkan dalam negara-negara modern seperti Korea Utara dan Suriah otoritas politik diwariskan dari ayah kepada anak. Untuk menyelesaikan kontroversi ini dan memahami seksualitas, masyarakat, dan politik, kita perlu mempelajari sesuatu tentang kondisi-kondisi yang masih ada dari para leluhur kita, untuk menelaah bagaimana sapiens hidup di antara masa revolusi kognitif 70.000 tahun lalu, dan awal revolusi agrikultural sekitar 12.000 tahun lalu. Sayang sekali, tak banyak hal yang pasti berkaitan dengan kehidupan leluhur pengembara kita. Perdebatan antara aliran 2, komun kunoa, dan 2, monogami kekala, didasarkan pada bukti sumir. Kita jelas tidak punya catatan-catatan tertulis dari abad pengembara itu, dan bukti arkeologis berisi utamanya tulang-tulang fosil dan alat-alat batu. Artefak-artefak yang terbuat dari bahan-bahan mudah rusaka, seperti kayu, bambu, atau kulita, hanya bisa bertahan dalam kondisi tertentu. Kesan umum bahwa manusia-manusia pra-agrikultur hidup pada zaman batu adalah miskonsepsi yang didasarkan pada bias arkeologis. Zaman batu seharusnya lebih tepat disebut zaman kayu karena sebagian besar alat yang digunakan oleh para pemburu penjelajah terbuat dari kayu. Setiap rekonstruksi atas kehidupan pemburu penjelajah kuno dari artefak-artefak yang selamat benar-benar problematik. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara pengembara kuno dan keturunan agrikultural dan industrial mereka adalah bahwa para pengembara memiliki artefak yang sangat sedikit untuk dijadikan titik awal. Dan secara komparatif artefak-artefak ini memainkan peranan rendah dalam kehidupan mereka. Sepanjang hidupnya, seorang anggota masyarakat modern yang makmur akan memiliki beberapa juta artefaka, mulai dari mobil dan rumah sampai ke kain lap sekali pakai dan kotak-kotak susu. Hampir tidak ada aktivitas, keyakinan, atau bahkan emosi yang tidak dimediasi oleh benda-benda yang kita rancang. Kebiasaan makan kita dimediasi oleh kumpulan hasil pemikiran berupa item-item seperti sendok dan gelas sampai laboratorium rekayasa genetik dan kapal-kapal raksasa penjelajah samudra. Dalam bermain, kita menggunakan bertumpuk-tumpuk mainan, mulai dari kartu-kartu plastik sampai ke stadion berkapasitas 100.000 kursi. Hubungan romantis dan seksual kita ditemani cincin, tempat tidur, pakaian bagus, pakaian dalam seksi, kondom, restoran modern, motel murah, ruang tunggu bandara, gedung-gedung upacara pernikahan, dan perusahaan catering. Agama membawakan kesakralan ke dalam hidup kita dengan gereja-gereja gotik, masjid muslim, ashram Hindu, lembaran-lembaran Taurat, roda doa Tibet, jubah pastor, lilin, dupa, pohon Natal, bola matzah, batu nisan, dan patung-patung. Kita tidak menyadari betapa banyaknya barang-barang kita sampai harus pindah ke sebuah rumah baru. Para pengembara pindah rumah setiap bulan, setiap pekan, dan kadang-kadang bahkan setiap hari, mengusung apapun yang mereka punya di punggung. Tidak ada perusahaan jasa pemindahan, kereta, atau bahkan binatang-binatang pengangkut untuk berbagi beban. Akibatnya mereka harus melakukannya hanya dengan benda-benda miliknya yang paling pokok. Maka, masuk akal untuk berasumsi bahwa banyak bagian dari kehidupan mental, religius, dan emosional mereka yang dilakukan tanpa bantuan artefak. Seorang arkeolog yang bekerja 100.000 tahun setelah masa kini mungkin akan bisa membuat gambaran utuh tentang keyakinan dan praktik kaum muslim dari berlimpahnya benda-benda yang bisa ditemukan dari reruntuhan masjid. Namun, secara garis besar kita kehilangan jejak untuk memahami keyakinan dan ritual para pemburu penjelajah kuno. Kurang lebih dilema yang sama akan dihadapi oleh para sejarawan masa depan jika mereka harus menggambarkan dunia sosial remaja Amerika abad ke-21 dengan semata-mata berdasarkan pada 2, surat Siputa, surat yang dikirim lewat pos, 2, karena tidak ada catatan yang tersedia tentang percakapan telepon, surel, blog, dan pesan-pesan teks. Pengandalan pada artefak dengan demikian akan membiaskan penjelasan tentang kehidupan pemburu penjelajah kuno. Satu cara untuk memperbaiki ini adalah dengan melihat masyarakat-masyarakat penjelajah modern. Ini bisa dipelajari secara langsung, dengan observasi antropologis. Namun, ada alasan bagus untuk sangat berhati-hati dalam membayangkan kemungkinan dari masyarakat penjelajah modern untuk masyarakat kuno. Pertama,
Semua masyarakat penjelajah yang bertahan sampai ke era modern dipengaruhi oleh masyarakat agrikultur dan industrial yang bertetangga. Akibatnya, ada resiko bila berasumsi bahwa apa yang benar tentang mereka juga benar tentang puluhan ribu tahun lalu. Kedua, masyarakat-masyarakat penjelajah modern bertahan terutama di area-area dengan kondisi iklim sulit dan lahan yang tak bisa dihuni, dan kurang cocok untuk agrikultur. Masyarakat-masyarakat yang telah beradaptasi dengan kondisi-kondisi ekstrim di tempat-tempat seperti Gurun Kalahari di Afrika bagian selatan bisa memberikan model yang sangat menyesatkan untuk memahami masyarakat kuno di area-area subur seperti lembah sungai Yangtze. Secara khusus, kepadatan populasi di area seperti Gurun Kalahari jauh lebih rendah dari sekitar Yangtze kuno, dan ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas untuk pertanyaan-pertanyaan kunci tentang ukuran dan struktur kawanan manusia dan hubungan-hubungan di antara mereka. Ketiga, karakteristik yang paling menonjol dari masyarakat-masyarakat pemburu penjelajah adalah betapa berbedanya satu sama lain. Mereka berbeda tidak hanya dari satu bagian dunia dengan bagian dunia lain, bahkan di wilayah yang sama. Satu contoh bagus adalah besarnya keragaman para pemukim pertama Eropa yang ditemukan di antara masyarakat aborigin Australia. Sebelum penaklukan oleh Inggris, sekitar 300.000 sampai 700.000, pemburu penjelajah hidup di benua itu dalam 200 sampai 600 suku, yang masing-masing terbagi menjadi beberapa kawanan. Setiap suku memiliki bahasa, agama, norma, dan aturan sendiri. Mereka hidup di sekitar tempat yang kini dikenal sebagai Adelaide di Australia Selatan dalam beberapa klan patrilineal yang mengedepankan garis keturunan dari pihak ayah. Klan-klan ini terikat menjadi suku-suku atas dasar teritorial yang ketat. Secara kontras, beberapa suku di Australia Selatan lebih mengedepankan leluhur maternal seseorang dan identitas kesukuan seseorang bergantung pada lambang ketimbang teritorialnya. Maka, sangat masuk akal bahwa keragaman etnis dan kultural di antara pemburu penjelajah kuno sama mengesankannya, dan bahwa 5 juta sampai 8 juta penjelajah yang menghuni dunia menjelang revolusi agrikultural terbagi ke dalam ribuan suku terpisah dengan ribuan bahasa dan budaya yang berbeda. Maka, ini merupakan salah satu warisan utama dari revolusi kognitif. Berkat kemunculan fiksi, bahkan orang dengan susunan genetik sama yang tinggal dalam kondisi ekologis yang serupa bisa menciptakan realitas-realitas imajinatif yang sangat berbeda, yang memanifestasikan diri dalam norma-norma dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Misalnya, selalu tersedia alasan untuk percaya bahwa satu kawanan penjelajah yang hidup 30.000 tahun lalu di tempat Universitas Oxford kini berdiri menggunakan bahasa yang berbeda dari kawanan yang hidup di tempat Cambridge kini berada. Satu kawanan mungkin gemar berkelahi dan yang lain lebih damai. Mungkin kawanan Cambridge bersifat komunal sementara yang berada di Oxford didasarkan pada keluarga-keluarga nuklir. Orang-orang Cantabria mungkin menghabiskan waktu berjam-jam memahat patung kayu arwah penjaga mereka, sementara orang-orang Osonian mungkin beribadah melalui tarian. Yang pertama mungkin mempercayai reinkarnasi, sedangkan yang kedua menganggap itu omong kosong. Di satu masyarakat, hubungan sesama jenis kelamin mungkin diterima, sementara di masyarakat lain adalah tabu. Dengan kata lain, meskipun observasi antropologis terhadap masyarakat penjelajah modern bisa membantu kita memahami sebagian kemungkinan yang tersedia untuk masyarakat penjelajah kuno, horizon kuno tentang kemungkinan-kemungkinan itu sangat luas, dan sebagian besar tersembunyi dari pandangan kita. Perdebatan yang memanas tentang dua cara hidup alamiah Homo sapiens meleset dari poin utamanya. Sejak revolusi kognitif, tidak ada satu cara hidup natural tunggal untuk sapiens. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan kultural dari palet besar kemungkinan-kemungkinan. Masyarakat makmur yang asli. Jika demikian, generalisasi seperti apa yang bisa kita buat tentang kehidupan dunia pra-agrikultural? Tampaknya aman untuk mengatakan bahwa mayoritas besar orang hidup dalam kawanan-kawanan kecil berjumlah beberapa puluh orang atau paling banyak beberapa ratus individu, dan bahwa semua individu adalah manusia. Penting untuk mencatat poin terakhir ini karena ini masih jauh dari jelas. Sebagian besar anggota masyarakat agrikultural dan industri adalah binatang-binatang yang sudah terdomestikasi. Mereka tidak sama dengan tuan-tuan mereka, tentu saja, tetapi semua sama-sama menjadi anggotanya. Kini, masyarakat menyebut Selandia Baru terdiri dari 4,5 juta sapiens dan 50 juta domba. Hanya ada satu pengecualian untuk aturan umum ini, anjing. Anjing adalah binatang pertama yang didomestikasi Homo sapiens, dan ini terjadi sebelum revolusi agrikultural. Para ahli berbeda pendapat tentang masa pastinya, tetapi kita telah memiliki bukti tak terbantahkan tentang domestikasi anjing sejak sekitar 15.000 tahun lalu. Mereka mungkin telah bergabung dengan kawanan manusia ribuan tahun sebelumnya.
Anjing digunakan untuk berburu dan berkelahi, dan sebagai sistem tanda bahaya terhadap binatang-binatang buas dan manusia-manusia penyusup. Dengan bergulirnya generasi demi generasi, penuh perhatian pada kebutuhan dan perasaan rekan manusianya mendapatkan perawatan dan makanan ekstra, dan lebih berpeluang untuk bertahan. Secara simultan, anjing belajar memanfaatkan orang untuk kebutuhannya sendiri. Ikatan selama 15.000 tahun telah menghasilkan pemahaman dan afeksi yang jauh lebih mendalam antara manusia dan anjing ketimbang antara manusia dan binatang lain. Dalam beberapa kasus, anjing bahkan dikuburkan dengan upacara, sangat mirip dengan manusia. Para anggota kawanan saling mengenal sangat intim, dan sepanjang hidupnya dikelilingi teman dan kerabat. Kesendirian dan privasi jarang ada. Kawanan-kawanan yang bertetangga mungkin bersaing untuk sumber daya dan bahkan saling berperang, tetapi mereka juga melakukan kontak-kontak bersahabat. Mereka bertukar anggota, berburu bersama, bertukar kemewahan, membuat aliansi-aliansi politik, dan merayakan perayaan-perayaan keagamaan. Kerjasama seperti itu merupakan salah satu ciri khas Homo sapiens, dan memberinya keunggulan krusial atas spesies-spesies manusia lainnya. Terkadang hubungan-hubungan dengan kawanan tetangga cukup erat sehingga mereka bersama-sama merupakan satu suku, menggunakan bahasa yang sama, mitos yang sama, dan norma-norma serta nilai-nilai yang sama. Meskipun demikian, kita tidak boleh berlebihan memandang pentingnya hubungan eksternal semacam itu. Sekalipun pada masa-masa krisis kawanan-kawanan yang bertetangga menjadi semakin dekat, dan sekalipun mereka kadang-kadang berkumpul untuk berburu atau berpesta bersama, mereka masih menghabiskan sebagian besar waktu dalam isolasi dan independensi penuh. Perdagangan umumnya terbatas pada item-item prestise seperti kerang, batu ember, dan pewarna. Tidak ada bukti bahwa orang-orang berdagang barang-barang persediaan seperti buah-buahan dan daging, atau bahwa eksistensi satu kawanan bergantung pada impor barang dari kawanan yang lain. Relasi-relasi sosial juga cenderung sporadis. Suku tidak berfungsi sebagai kerangka politik permanen, dan sekalipun suku memiliki tempat-tempat pertemuan berkala, tidak ada kota atau institusi permanen. Rata-rata orang hidup selama berbulan-bulan tanpa melihat atau mendengar manusia dari luar atau dari kawanannya sendiri, dan sepanjang hidupnya dia hanya bertemu dengan beberapa ratus manusia. Populasi sapiens tersebar di teritori yang sangat luas. Sebelum revolusi agrikultural, populasi manusia di segenap penjuru planet lebih kecil dari Kairo hari ini. Sebagian besar kawanan sapiens hidup di jalanan, berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan. Gerakan mereka dipengaruhi oleh pergantian musim, migrasi tahunan binatang dan siklus hidup tumbuh-tumbuhan. Mereka biasanya bepergian bolak-balik di satu teritorial yang sama, sebuah area antara beberapa puluh sampai ratusan kilometer persegi. Terkadang, kawanan-kawanan berkelana keluar wilayah kekuasaan mereka dan mengeksplorasi tanah-tanah baru, entah karena bencana alam, konflik kekerasan, tekanan demografis, atau inisiatif pemimpin karismatis. Pengembaraan ini merupakan mesin dari ekspansi manusia di seluruh dunia. Jika satu kawanan penjelajah terpecah sekali setiap 40 tahun dan kelompok pecahan bermigrasi ke teritori baru sejauh 100 km ke timur, jarak dari Afrika Timur ke Cina akan bisa ditempuh selama sekitar 10.000 tahun. Dalam kasus-kasus pengecualian, ketika sumber makanan sangat melimpah, kawanan-kawanan menetap dalam kamp-kamp sementara, bahkan permanen. Teknik pengeringan, pengasapan, dan pembekuan makanan juga memungkinkan mereka untuk menetap dalam periode yang lebih lama. Yang paling penting, di sepanjang laut dan sungai yang kaya makanan laut dan unggas air, manusia membuat perkampungan nelayana, permukiman permanen pertama dalam sejarah, jauh sebelum revolusi agrikultural. Perkampungan-perkampungan nelayan mungkin sudah muncul di pesisir-pesisir Indonesia sejak 45.000 tahun lalu. Perkampungan-perkampungan ini bisa jadi merupakan pangkalan bagi Homo sapiens untuk melancarkan parade lintas samudra pertamanya, invasi terhadap Australia. Pada sebagian besar habitat, kawanan-kawanan sapiens menghidupi diri dalam cara yang elastis dan oportunistis. Mereka mencari rayap, memetik beri, menggali akar, mengejar kelinci, dan berburu bison dan mamut. Terlepas dari citra populernya sebagai dua manusia pemburua, pengumpulan makanan merupakan aktivitas utama sapiens, dan itu memberi mereka sebagian besar kalori, di samping bahan-bahan baku seperti batu, kayu, dan bambu. Sapiens tidak menjelajah hanya untuk makanan dan bahan. Mereka menjelajah untuk pengetahuan juga. Untuk bertahan, mereka memerlukan peta terperinci dalam kepala mereka tentang teritori mereka. Untuk memaksimalkan efisiensi pencarian makanan harian,
Mereka membutuhkan informasi tentang pola-pola pertumbuhan setiap tumbuhan dan perilaku tiap-tiap binatang. Mereka perlu tahu makanan mana yang menyehatkan, mana yang membuat sakit, dan bagaimana menggunakan yang lain untuk pengobatan. Mereka perlu tahu perkembangan musim dan tanda-tanda peringatan apa yang mendahului hujan badai atau musim kering. Mereka mempelajari setiap arus, setiap pohon kenari, setiap gua beruang, dan setiap cadangan batu pemantik di areanya. Setiap individu harus mengerti bagaimana membuat pisau batu, bagaimana memperbaiki jubah yang robek, bagaimana memasang perangkap kelinci, bagaimana menghadapi longsoran, gigitan ular, atau singa lapar. Penguasaan tiap-tiap keterampilan ini memerlukan magang dan praktik bertahun-tahun. Rata-rata penjelajah kuno bisa mengubah batu menjadi benda tajam dalam beberapa menit. Kalau kita mencoba meniru keterampilan itu, kita akan gagal sia-sia. Sebagian besar kita tak punya pengetahuan bagaimana mengupas properti batu dan basal dan keterampilan motorik halus untuk mengerjakan itu secara cermat. Dengan kata lain, rata-rata seorang penjelajah memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih mendalam, dan lebih beragam tentang alam sekeliling mereka ketimbang sebagian besar keturunan modern mereka. Kini, kebanyakan orang dalam masyarakat industri tidak perlu tahu banyak tentang alam untuk bertahan hidup. Apa yang benar-benar Anda perlu tahu untuk bisa menjadi seorang insinyur komputer, agen asuransi, guru sejarah, atau pekerja buruh? Anda tak perlu tahu banyak tentang bidang keahlian kecil Anda sendiri, tetapi untuk sebagian besar kebutuhan hidup, Anda mengandalkan secara buta bantuan ahli lain, yang pengetahuannya juga terbatas pada satu bidang keahlian kecil. Secara kolektif manusia memang memiliki pengetahuan yang lebih jauh daripada kawanan-kawanan kuno. Namun, pada level individual, para penjelajah kuno adalah orang yang paling berpengetahuan dan paling terampil dalam sejarah. Ada suatu bukti bahwa ukuran rata-rata otak sapiens sebetulnya menurun sejak abad penjelajahan. Pada masa itu, untuk bertahan hidup membutuhkan kemampuan mentalitas yang mumpuni dari setiap orang. Ketika pertanian dan industri datang, orang semakin bisa mengandalkan keterampilan orang lain untuk bertahan hidup, dan terbukalah dua ceruk-ceruk baru untuk orang-orang bodoha, niches for imbeciles. Anda bisa bertahan dan melampaui gen-gen biasa-biasa Anda ke generasi berikutnya dengan bekerja sebagai seorang pengangkut air atau pekerja perakitan. Para penjelajah menguasai tidak hanya dunia binatang, tumbuhan, dan benda-benda di sekelilingnya, tetapi juga dunia internal tubuh dan indera mereka sendiri. Mereka mendengarkan gerakan yang paling kecil di rerumputan untuk mengetahui apakah ada ular sedang merayap di sana. Mereka dengan cermat mengamati dedaunan pohon untuk menemukan buah-buahan, sarang lebah, dan sarang burung. Mereka bergerak dengan usaha dan suara minimum, dan tahu cara duduk, berjalan, dan berlari dengan gerakan yang paling gesit dan efisien. Pengerahan tubuh dengan cara yang beragam dan terus-menerus membuat mereka setangguh pelari maraton. Mereka memiliki ketangkasan fisik yang tidak mampu dicapai oleh orang-orang masa kini, bahkan setelah bertahun-tahun berlatih yoga atau tai chi. Cara hidup pemburu penjelajah berbeda secara signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lain dan antara satu musim dengan musim lain. Tetapi seluruh penjelajah tampak menikmati gaya hidup yang lebih nyaman dan lebih membawa manfaat dibandingkan sebagian besar petani, penggembala, buruh, pekerja kantoran yang mengikuti jejak mereka. Sementara dalam masyarakat makmur masa kini, bekerja rata-rata 40-45 jam per pekan, dan orang di dunia berkembang bekerja 60 bahkan 80 jam per pekan, para pemburu penjelajah yang kini hidup di habitat-habitat yang paling sulit dihuni, seperti gurun Kalahariya, bekerja rata-rata hanya 30 jam sampai 40 jam per pekan. Mereka berburu hanya 1 dari 3 hari, dan mengumpulkan hasilnya hanya 3-6 jam per hari. Dalam waktu-waktu normal, ini cukup untuk menghidupi kawanan. Maka, sangat mungkin jika para pemburu penjelajah kuno hidup di zona-zona yang lebih subur ketimbang Kalahari, menghabiskan waktu bahkan lebih sedikit untuk mendapatkan makanan dan bahan-bahan baku. Di atas itu semua, para penjelajah menikmati beban pekerjaan rumah tangga yang lebih ringan. Mereka tak punya piring untuk dicuci, karpet untuk divakum, lantai untuk dipoles, popok untuk diganti, dan tagihan untuk dibayar. Ekonomi penjelajah menyediakan kehidupan yang lebih menarik bagi sebagian besar orang dibandingkan ekonomi pertanian atau industri. Kini, seorang pekerja pabrik Cina meninggalkan rumah sekitar pukul 7 pagi, menempuh jalan-jalan berpolusi ke pabrik garmen, dan di sana mengoperasikan mesin yang sama, dengan cara yang sama, sepanjang hari selama 10 jam yang panjang dan mematikan pikiran, pulang ke rumah sekitar pukul 7 malam untuk mencuci piring dan menyetrika pakaian. 30.000 tahun lalu, seorang penjelajah Cina mungkin meninggalkan camp bersama beberapa rekannya, katakanlah,
pukul 8 pagi. Mereka menjelajahi hutan-hutan dan padang rumput terdekat, mengumpulkan jamur, menggali akar-akar yang bisa dimakan, menangkap katak, dan sesekali berlari menghindari macan. Ketika siang datang, mereka sudah kembali di camp untuk makan siang. Mereka punya banyak waktu untuk bergosip, bercerita, bermain dengan anak-anak, dan kongko-kongko. Tentu saja terkadang macan menangkap mereka atau ular menggigit mereka. Tetapi di sisi lain mereka tidak berurusan dengan kecelakaan mobil dan polusi industri. Di sebagian besar tempat dan sebagian besar masa, penjelajahan memberi nutrisi ideal. Itu bukan hal yang mengejutkan, sudah menjadi menu makanan selama ratusan ribu tahun, dan tubuh manusia cocok dengannya. Bukti dari tulang-tulang fosil menunjukkan bahwa para penjelajah kuno sangat kecil kemungkinan menderita kelaparan atau malnutrisi, dan umumnya lebih tinggi dan lebih sehat daripada keturunan mereka yang menjadi petani. Rata-rata harapan hidup tampaknya hanya 30-40 tahun, tetapi ini umumnya disebabkan karena tingginya angka kematian anak-anak. Anak-anak yang lolos dari tahun-tahun pertama memiliki peluang bagus untuk mencapai usia 60 tahun, dan sebagian bahkan sampai 80-an. Di antara penjelajah modern, perempuan berusia 45 tahun bisa berharap hidup sampai 20 tahun kemudian, dan sekitar 5-8% populasi berusia di atas 60 tahun. Rahasia sukses kaum penjelajah, yang melindungi mereka dari kelaparan dan malnutrisi, adalah keragaman diet. Para petani cenderung makan makanan yang sangat terbatas dan tidak berimbang. Terutama pada masa-masa pramodern, sebagian besar asupan kalori untuk populasi agrikultur berasal dari satu panen tunggala, seperti gandum, kentang, atau berasa, yang tak memiliki sejumlah vitamin, mineral, dan bahan-bahan nutrisi lain yang dibutuhkan manusia. Petani tradisional di Cina biasa makan nasi untuk sarapan, nasi untuk makan siang, dan nasi untuk makan malam. Jika beruntung, mereka bisa berharap makan makanan yang sama esok harinya. Bandingkan, para penjelajah kuno secara teratur makan puluhan jenis makanan yang berbeda. Para leluhur petani yang hidup menjelajah mungkin makan beri dan jamur untuk sarapan, buah, bekicot, dan penyu untuk makan siang, steak kelinci dengan bawang liar untuk makan malam. Esoknya menu bisa benar-benar berbeda. Keragaman itu menjamin bahwa para penjelajah kuno menerima semua nutrisi yang dibutuhkan. Lebih dari itu, dengan tidak bergantung pada satu jenis makanan tunggal, mereka lebih tahan menghadapi kesulitan ketika satu sumber makanan tertentu gagal. Masyarakat agrikultur dilanda kelaparan ketika musim kering, terjadi kebakaran, atau gempa bumi memporak-porandakan panen padi atau kentang tahunan mereka. Masyarakat penjelajah memang tidak kebal pada bencana alam, penderitaan dari periode-periode paceklik dan kelaparan, tetapi mereka biasanya mampu mengatasi bencana itu dengan lebih mudah. Jika mereka kehilangan satu tumpukan persediaan makanan, mereka bisa mengumpulkan atau berburu spesies lain, atau pindah ke area yang kurang terdampak bencana. Para penjelajah kuno juga lebih sedikit menderita dari penyakit menular. Sebagian besar penyakit menular yang melanda masyarakat agrikultur dan industri, seperti cacar, campak, dan TBC, berasal dari binatang-binatang yang didomestikasi dan ditularkan ke manusia baru setelah revolusi agrikultur. Para penjelajah kuno, yang mendomestikasi hanya anjing, bebas dari momok itu. Lebih dari itu, sebagian besar orang dalam masyarakat agrikultur dan industri hidup dalam permukiman permanen yang padat dan tidak higienisa, sarang ideal bagi penyakit. Para penjelajah menjelajahi tanah dalam kawanan-kawanan kecil yang tidak bisa melanggengkan epidemi. Diet yang menyeluruh dan beragam, pekan kerja yang relatif singkat, dan jarangnya penyakit menular membuat para ahli mendefinisikan masyarakat penjelajah praagrikultur sebagai dua masyarakat makmur yang aslia. Namun, keliru jika mengidealkan kehidupan masyarakat kuno ini. Meskipun mereka menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebagian besar masyarakat agrikultur dan industri, dunia mereka masih keras dan tanpa ampun. Periode-periode paceklik dan kesulitan bukan hal yang tidak biasa, tingkat kematian anak tinggi, dan kecelakaan yang pada masa kini termasuk kecil bisa menjadi hukuman mati. Kebanyakan orang mungkin menikmati keintiman dekat dalam kawanan penjelajah, tetapi orang-orang bernasib buruk yang menyulut permusuhan atau ejekan terhadap sesama anggota kawanan mungkin akan sangat menderita. Para penjelajah modern terkadang meninggalkan atau bahkan membunuh orang tua atau orang cacat yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan kawanan. Bayi-bayi dan anak-anak yang tidak diinginkan bisa dibunuh, dan bahkan ada kasus-kasus pengorbanan manusia yang terilhami ajaran religius. Masyarakat Aceh simbol hak cipta, pemburu penjelajah yang hidup di belantara Paraguay sampai tahun 1960-an, memberi gambaran sekilas tentang sisi gelap masyarakat penjelajah.
Ketika seorang anggota kawanan yang dihormati meninggal, suku Aceh simbol hak cipta membunuh seorang anak perempuan dan mengubur keduanya bersama-sama. Para antropolog yang mewawancarai Aceh simbol hak cipta merekam sebuah kasus di mana satu kawanan meninggalkan seorang pria setengah baya yang sakit dan tak bisa mengikuti gerak kawanan. Dia ditinggalkan di bawah pohon. Beberapa burung bangkai bertengger di atasnya, menanti makanan yang sudah pasrah. Namun, orang itu sembuh, dan, dengan berjalan cepat, dia berhasil bergabung kembali dengan kawanan. Tubuhnya penuh dengan kotoran burung, sehingga dia dijuluki dua tahi burung bangkaya. Ketika seorang perempuan tua Aceh simbol hak cipta menjadi beban bagi kawanan, salah satu pemuda akan menyelinap di belakangnya dan membunuhnya dengan ayunan kapak di kepala. Seorang pria Aceh simbol hak cipta mengisahkan kepada para antropolog kisah-kisahnya pada masa-masa di hutan. 2. Saya terbiasa membunuh seorang perempuan tua. Saya bisa membunuh para bibi saya. Perempuan-perempuan itu takut kepada saya. Kini, di sini bersama orang-orang kulit putih, saya menjadi lemah. 2. Bayi yang lahir tanpa rambut, yang dianggap tidak berkembang, langsung dibunuh. Seorang perempuan mengenang bahwa bayi pertamanya seorang perempuan dibunuh karena para pria dalam kawanan tidak menginginkan ada anak perempuan lagi. Dalam peristiwa lain, seorang pria membunuh anak laki-laki karena dia dua, perasaannya sedang buruk dan anak itu menangisa. Seorang anak lainnya dikubur hidup-hidup karena dua, tampak lucu dan anak-anak lain menertawainya. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak menghakimi Aceh simbol hak cipta terlalu cepat. Para antropolog yang hidup bersama mereka selama bertahun-tahun melaporkan bahwa kekerasan antara orang dewasa sangat jarang. Baik perempuan maupun laki-laki bebas berganti pasangan sesukanya. Mereka tersenyum dan tertawa terus, tak ada hierarki hubungan, dan umumnya menghindari orang-orang dominan. Mereka luar biasa dermawan dengan harta miliknya yang sedikit, dan tidak terobsesi dengan sukses atau kekayaan. Hal-hal yang paling mereka hargai dalam kehidupan adalah interaksi sosial yang bagus dan pertemanan yang sangat berkualitas. Mereka memandang pembunuhan anak, orang sakit, dan orang tua sama seperti banyak orang pada masa kini memandang aborsi dan eutanasia. Harus dicatat pula bahwa orang Aceh simbol hak cipta diburu dan dibunuh tanpa ampun oleh para petani Paraguay. Kebutuhan untuk menghindari musuh mungkin menyebabkan Aceh simbol hak cipta menerapkan sikap sangat keras terhadap siapapun yang mungkin menjadi beban bagi kawanan. Yang benar adalah bahwa masyarakat Aceh simbol hak cipta, sebagaimana setiap masyarakat manusia, sangat rumit. Kita harus hati-hati untuk tidak mengutuk atau mengidolakannya berdasarkan perkenalan superficial. Aceh simbol hak cipta bukan malaikat dan juga bukan iblisa, mereka manusia. Jadi, begitu pula para pemburu penjelajah kuno. Membicarakan hantu, apa yang bisa kita katakan tentang kehidupan spiritual dan mental kaum pemburu penjelajah kuno? Dasar dari ekonomi penjelajah bisa direkonstruksi dengan cukup meyakinkan berdasarkan faktor-faktor yang bisa dihitung dan objektif. Misalnya, kita bisa mengkalkulasi berapa banyak kalori per hari yang dibutuhkan seseorang agar bertahan hidup, berapa banyak kalori yang didapat dari 1 kg kenari, dan berapa banyak kenari yang bisa dikumpulkan dari hutan seluas 1 km persegi. Dengan data ini, kita bisa membuat perkiraan terpelajar tentang pentingnya kenari dalam diet mereka. Namun, apakah mereka menganggap kenari sebagai kelezatan atau makanan yang membosankan? Apakah mereka percaya bahwa pohon kenari dihuni arwah? Apakah mereka menganggap daun-daun kenari itu indah? Jika seorang anak penjelajah ingin membawa seorang anak perempuan penjelajah ke tempat romantis, apakah bayangan pohon kenari sudah mencukupi? Dunia pikiran, keyakinan dan perasaan berdasarkan definisi jauh lebih rumit untuk digambarkan. Sebagian besar ahli sepakat bahwa keyakinan-keyakinan animistik lazim di antara para penjelajah kuno. Animisme, dari kata anima, ajiwa, atau arwah dalam bahasa Latin, adalah keyakinan bahwa setiap tempat, setiap binatang, setiap tumbuhan, dan setiap fenomena alam memiliki kesadaran dan perasaan, dan bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Jadi, kaum animis mungkin percaya bahwa batu besar di puncak bukit memiliki hasrat dan kebutuhan. Batu itu mungkin marah terhadap sesuatu yang dilakukan orang dan senang terhadap tindakan yang lain. Batu itu mungkin menegur atau meminta dukungan. Manusia bisa berbicara dengan batu itu, untuk meredakan atau mengancam batu itu. Tidak hanya batu, tetapi juga pohon ek di dasar bukit adalah makhluk berjiwa, dan begitu juga arus sungai yang mengalir di bawah bukit, mata air di hutan, semak-semak yang tumbuh di sekitarnya, jalan menuju ke sana,
tikus tanah, rubah, dan gagak yang minum di sana. Dalam dunia animis, benda-benda dan makhluk hidup bukan satu-satunya makhluk berjiwa. Ada juga entitas-entitas non-materia, arwah orang-orang mati, serta makhluk bersahabat dan jahat, jenis yang pada masa kini kita sebut setan, peri, dan malaikat. Kaum animis percaya bahwa tidak ada penghalang antara manusia dan makhluk lain. Mereka semua bisa berkomunikasi langsung melalui ucapan, lagu, tarian, dan upacara. Seorang pemburu bisa berbicara kepada kawanan rusa dan meminta salah satu dari mereka mengorbankan diri. Jika perburuan sukses, pemburu bisa meminta kepada binatang yang mati itu untuk memberinya maaf. Ketika seseorang jatuh sakit, seorang dukun bisa mengontak arwah yang menyebabkan sakit dan berusaha berdamai atau menakut-nakutinya. Jika diperlukan, dukun itu bisa meminta bantuan dari arwah-arwah lain. Yang mencirikan semua aksi komunikasi ini adalah entitas yang sedang diajak bicara adalah makhluk setempat. Mereka bukan Tuhan universal, melainkan rusa tertentu, pohon tertentu, arus tertentu, hantu tertentu. Sebagaimana tiadanya penghalang antara manusia dan makhluk lain, tidak ada pula hierarki yang ketat. Entitas-entitas non-manusia tidak semata-mata ada untuk mencukupi kebutuhan manusia. Mereka juga bukan dewa-dewa yang kuat yang menjalankan dunia semaunya. Dunia tidak berputar di sekitar orang-orang atau di sekitar kelompok makhluk tertentu. Animisme bukan sebuah agama spesifik. Ia adalah nama generik untuk ribuan dari setiap agama, kultus, dan keyakinan yang berbeda-beda. Yang membuat mereka semua dua, animisa, adalah pendekatan umum terhadap dunia dan tempat manusia di dalamnya. Mengatakan bahwa para penjelajah kuno mungkin animis seperti mengatakan bahwa para agrikulturalis pramodern sebagian besar bertuhan. Teisme, dari kata theos, atuhana, dalam bahasa Latin, adalah pandangan bahwa tata universal didasarkan pada hubungan-hubungan hierarkis antara manusia dan sekelompok kecil entitas halus yang disebut dewa. Sudah pasti benar untuk mengatakan bahwa kaum agrikulturalis pramodern cenderung bertuhan, tetapi itu tidak mengajarkan kita banyak hal tentang hal-hal khusus. Label generik 2, Teisa, mencakup rabi Yahudi dari abad ke-18 Polandia, para tukang sihir Puritan abad ke-17 Massachusetts, para pendeta Aztec dari abad ke-15 Meksiko, kaum misti Sufi dari abad ke-12 Iran, para petarung Viking abad ke-10, anggota Legiun Romawi abad kedua, dan para birokrat Cina abad pertama. Masing-masing dari semua itu memandang keyakinan dan praktik dari kelompok lain aneh dan klinik. Perbedaan-perbedaan di antara keyakinan dan praktik kelompok-kelompok penjelajah dua, animistika, itu mungkin memang besar. Pengalaman religius mereka mungkin bergolak dan penuh kontroversi, pembaruan-pembaruan dan revolusi-revolusi. Namun, generalisasi hati-hati ini adalah titik yang bisa kita jangkau. Setiap upaya untuk menjelaskan secara spesifik spiritualitas kuno sangatlah spekulatif karena hampir tidak ada bukti untuk ditelusuri dan bukti yang kita miliki sangat sedikit. Dan sejumlah artefak serta lukisan gua A bisa diinterpretasikan dengan banyak sekali cara. Teori-teori para ahli yang mengklaim tahu apa yang dirasakan para penjelajah justru memperjelas prasangka para pengarangnya alih-alih agama-agama zaman batu. Ketimbang menegakkan gunung-gunung teori di atas gundukan tanah relik makam, lukisan gua, dan patung-patung tulang, lebih baik jujur mengakui bahwa kita hanya memiliki catatan-catatan paling kabur tentang agama-agama para penjelajah kuno. Kita berasumsi bahwa mereka animis, tetapi itu sangat tidak informatif. Kita tidak tahu arwah mana yang mereka sembah, perayaan mana yang mereka rayakan, atau tabu apa yang mereka yakini. Yang paling penting, kita tidak tahu kisah apa yang mereka ceritakan. Itu salah satu lubang terbesar dalam pemahaman kita tentang sejarah. Dunia sosial politik para penjelajah hanyalah area lain yang kita hampir tidak tahu apa-apa tentangnya. Seperti dijelaskan di atas, para ahli bahkan tidak bisa sepakat tentang dasar-dasar, seperti eksistensi properti pribadi, keluarga nuklir, dan hubungan monogami. Sangat mungkin bahwa kawanan-kawanan yang berbeda memiliki struktur yang berbeda. Sebagian mungkin sehierarkis, setegang, sekeras, dan semesum kelompok simpanse, sedangkan kawanan lain sedatar, sedamai, dan sepasang kelompok bonobo. Di Sungir Rusia, para arkeolog menemukan, pada 1955, sebuah tempat pemakaman berusia 30.000 tahun milik kultur pemburu mamut. Dalam satu kuburan mereka menemukan tulang-tulang seorang pria berusia 50 tahun, yang tertutup rangkaian manik-manik gading mamut, berisi sekitar 3.000 manik-manik.
Di kepala orang mati itu ada sebuah topi yang dihiasi gigi-gigi rubah, dan di pergelangan tangannya ada 25 gelang gading. Beberapa kuburan lain dari situs yang sama berisi barang-barang yang jauh lebih sedikit. Para ahli menyimpulkan bahwa para pemburu mamut sungir hidup dalam masyarakat hierarkis, dan orang yang mati itu mungkin pemimpin dari satu kawanan atau suku yang terdiri dari beberapa kawanan. Agaknya tidak mungkin bahwa beberapa puluh anggota satu kawanan bisa memproduksi sendiri begitu banyak benda kuburan. Para arkeolog kemudian menemukan sebuah kuburan yang lebih menarik lagi. Kuburan berisi 2 kerangka, dikubur kepala bertemu kepala. Satu milik seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun, dan yang lainnya seorang anak perempuan berusia 9 atau 10 tahun. Anak itu ditutupi 5.000 manik-manik gading. Dia mengenakan topi gigi rubah dan ikat pinggang dengan 250 gigi rubah, paling sedikit dibutuhkan 6 rubah untuk hiasan sebanyak itu. Si anak perempuan dihiasi 5.250 manik-manik gading. Kedua anak itu dikelilingi patung-patung dan beragam benda gading. Seorang pengrajin terlatih, bisa laki-laki atau perempuan, mungkin memerlukan waktu 45 menit untuk menyiapkan satu butir manik-manik gading. Dengan kata lain, dengan hiasan 10.000 manik-manik gading yang menutupi kedua anak itu, belum lagi benda-benda lainnya, dibutuhkan sekitar 7.500 jam pekerjaan rumit, yang bisa menghabiskan waktu 3 tahun bekerja dengan kemampuan sebagai seniman berpengalaman. Sangat tidak mungkin bahwa anak semuda itu di Sungir telah mampu membuktikan diri sebagai pemimpin atau pemburu mamut. Hanya keyakinan-keyakinan kultural yang bisa menjelaskan mengapa mereka mendapatkan penghormatan begitu besar dalam penguburan. Satu teori menyatakan bahwa mereka adalah anak dari seseorang berkedudukan tinggi. Mungkin mereka anak-anak dari para pemimpin, dalam sebuah kultur yang meyakini karisma keluarga atau aturan-aturan ketat tentang sukses. Menurut teori lainnya, anak-anak itu diidentifikasi sejak lahir sebagai inkarnasi dari arwah-arwah yang telah lama mati. Teori ketiga menjelaskan bahwa penguburan anak-anak itu mencerminkan cara mereka mati ketimbang status kehidupan mereka. Mereka dikorbankan secara ritual, mungkin sebagai bagian dari ritual penguburan sang pemimpina, dan kemudian dimakamkan dengan kemegahan. 9 jawaban manapun yang benar, anak-anak Sungir menjadi potongan bukti terbaik bahwa 30.000 tahun lalu sapiens bisa menemukan sandi-sandi sosiopolitik yang jauh melampaui aturan DNA kita dan pola perilaku spesies manusia dan binatang lain. Damai atau perang? Akhirnya, ada pertanyaan pelik tentang peranan perang dalam masyarakat penjelajah. Para ahli membayangkan masyarakat-masyarakat pemburu penjelajah kuno sebagai surga nan damai, dan mengemukakan bahwa perang dan kekerasan baru mulai pada revolusi agrikultural, ketika orang-orang mulai mengakumulasi properti pribadi. Ahli-ahli lain mengemukakan bahwa dunia penjelajah kuno sangat kejam dan kasar. Kedua aliran pemikiran itu ibarat istana di udara, yang terhubung dengan tanah oleh tali-tali tipis peninggalan-peninggalan arkeologis dan observasi-observasi antropologis terhadap penjelajah masa kini. Bukti-bukti arkeologis memang mencengangkan tetapi problematik. Para penjelajah masa kini hidup terutama di area-area terisolasi dan tak bisa dihuni seperti Arktik atau Kalahari, yang kepadatan populasinya sangat rendah dan peluang untuk memerangi orang lain terbatas. Lebih dari itu, dalam generasi-generasi mutakhir, para penjelajah itu semakin terdesak oleh otoritas negara-negara modern, yang mencegah ledakan konflik berskala besar. Para ahli Eropa hanya punya 2 peluang untuk mengobservasi populasi besar dan relatif padat penjelajah independen, di belahan barat laut Amerika Utara pada abad ke-19, dan di bagian utara Australia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Budaya Amerindian dan aborigin Australia sering mengalami konflik bersenjata. Namun, masih bisa diperdebatkan apakah ini merepresentasikan kondisi dua, tanpa batasan waktu, atau merupakan dampak dari imperialisme Eropa. Temuan-temuan arkeologis masih jarang dan kabur. Petunjuk-petunjuk cerita seperti apa yang tersisa dari perang yang terjadi puluhan ribu tahun lalu? Tak ada benteng dan dinding pada masa itu, tidak ada tembakan artileri atau bahkan pedang dan tameng. Senjata-senjata tajam kuno mungkin digunakan dalam perang, tetapi bisa digunakan pula untuk berburu. Tulang-tulang manusia yang memfosil tak kurang sulitnya untuk diinterpretasi. Sebuah retakan bisa menunjukkan adanya luka akibat perang atau kecelakaan. Ketiadaan retakan dan torehan pada kerangka kuno juga tidak bisa menjadi bukti untuk menyimpulkan bahwa pemilik kerangka itu mati bukan akibat kekerasan. Kematian mungkin disebabkan oleh benturan terhadap lapisan lembut yang tidak meninggalkan bekas di tulang. Bahkan yang lebih penting, dalam peperangan era praindustri lebih dari 90% korban tewas terbunuh oleh kelaparan, dingin, dan penyakit,
bukan oleh senjata. Bayangkan bahwa 30.000 tahun lalu satu suku mengalahkan tetangganya dan mengusir mereka dari lahan penjelajahan idaman. Dalam pertempuran yang menentukan itu, 10 anggota suku yang dikalahkan terbunuh. Pada tahun berikutnya, 100 lagi anggota suku yang kalah mati akibat kelaparan, cuaca dingin, dan penyakit. Para arkeolog yang meneliti 110 kerangka itu mungkin dengan mudah menyimpulkan bahwa sebagian besar korban jatuh akibat bencana alam. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa mereka semua korban dari perang tanpa ampun? Dengan memperhatikan itu, kita kini bisa beralih ke temuan-temuan arkeologis. Di Portugal, sebuah survei dilakukan terhadap 400 kerangka dari periode tepat sebelum revolusi agrikultur. Hanya 2 kerangka yang menunjukkan bersih dari tanda kekerasan. Survei serupa dilakukan terhadap 400 kerangka dari periode yang sama di Israel, menunjukkan satu retakan tunggal dalam satu tengkorak yang bisa dianggap sebagai akibat dari kekerasan manusia. Satu survei lagi terhadap 400 kerangka dari berbagai situs praagrikultur di lembah Danube memberikan bukti kekerasan pada 18 kerangka. 18 dari 400 mungkin terdengar tidak banyak, tetapi itu sesungguhnya persentase yang sangat tinggi. Jika ke-18 itu benar-benar mati akibat kekerasan itu, berarti sekitar 4,5% kematian di lembah Danube disebabkan oleh kekerasan manusia. Kini, rata-rata global hanya 1,5%, dengan menggabungkan perang dan kejahatan. Pada abad ke-20, hanya 5% kematian manusia diakibatkan oleh kekerasan manusia. Dan dalam abad ini kita melihat perang paling berdarah dan genosida paling besar sepanjang sejarah. Jika pengungkapan itu biasa, maka lembah Danube kuno adalah sekeras abad ke-20. Temuan-temuan yang mencengangkan dari lembah Danube didukung oleh serangkaian temuan yang sama mengejutkan dari area-area lain. Di Jabal Sahaba di Sudan, sebuah kuburan berusia 12.000 tahun ditemukan berisi 50 kerangka. Moncong panah dan senjata tajam ditemukan menempel atau tergeletak di dekat tulang belulang 24 kerangka, 40% dari temuan. Kerangka salah seorang perempuan mengungkapkan 12 luka. Di Gua Ofnet di Bavaria, para arkeolog menemukan kerangka 38 penjelajah, kebanyakan perempuan dan anak-anak, yang dilempar ke dalam 2 lubang penguburan. Separuh kerangka, termasuk anak-anak dan bayi, memiliki tanda kerusakan akibat senjata manusia seperti kelewang dan pisau. Beberapa kerangka milik pria dewasa menyimpan tanda bekas kekerasan paling buruk. Dalam semua kemungkinan, satu kawanan penuh dibantai di Ofnet. Mana yang paling bagus merepresentasikan dunia penjelajah kuno? Kerangka-kerangka damai dari Israel dan Portugal atau penjagalan di Jabal Sahaba dan Ofnet? Jawabannya bukan keduanya. Sebagaimana para penjelajah menunjukkan susunan keagamaan dan struktur sosial, demikian pula, mereka mungkin mendemonstrasikan beragam tingkat kekerasan. Jika sebagian area dan sebagian periode menikmati kedamaian dan ketenangan, area dan masa yang lain mungkin dipenuhi konflik sengit. 10 tirai bisu. Jika gambaran lebih besar tentang penjelajah kuno sulit direkonstruksi, peristiwa-peristiwa tertentu umumnya malah tak bisa diteliti kembali. Ketika satu kawanan sapiens kali pertama memasuki sebuah lembah yang dihuni Neanderthal, beberapa tahun kemudian mungkin terjadi drama historis yang mencengangkan. Sayang sekali, tak ada apapun yang bisa selamat dari perjumpaan seperti itu kecuali, dalam kemungkinan yang terbaik, beberapa tulang fosil baru dan beberapa alat batu yang tetap bisu di bawah penelitian ahli yang saksama. Kita bisa saja menarik dari semua itu informasi tentang anatomi manusia, teknologi manusia, makanan manusia, dan mungkin bahkan struktur sosial manusia. Namun, semua itu tak menunjukkan apapun tentang aliansi politik yang dibuat antara kawanan-kawanan sapiens yang bertetangga, tentang arwah mati yang memberkati aliansi ini, atau tentang manik-manik gading yang diberikan kepada dukun lokal dalam rangka mendapatkan berkah dari arwah. Tirai bisu ini menyelubungi puluhan ribu tahun sejarah. Milenium-milenium panjang ini menyaksikan perang dan revolusi, gerakan-gerakan religius eskatis, teori-teori filosofis profan, mahakarya-mahakarya artistik yang tiada tara. Para penjelajah mungkin memiliki Napoleon sang penakluk ala mereka, yang menguasai imperium-imperium setengah ukuran Luxembourg, Beethoven yang berbakat yang tak punya orkestra simfoni tetapi membuat orang-orang meneteskan air mata dengan suara seruling-seruling bambunya, dan nabi-nabi seperti Muhammad tetapi yang menyampaikan wahyu pohon ek lokal, bukan dari Tuhan pencipta segenap alam. Namun, semua itu hanya tebakan. Tirai bisu begitu tebal sehingga kita bahkan tidak bisa yakin hal-hal seperti itu pernah terjadi ya, apalagi menjelaskannya secara terperinci.
Para ahli cenderung hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka dambakan jawabannya. Tanpa penemuan alat-alat riset yang sampai kini belum tersedia, kita mungkin tidak pernah tahu apa yang dipercaya para penjelajah kuno atau drama politik seperti apa yang mereka alami. Meskipun demikian, penting untuk ditanyakan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Kalau tidak, kita mungkin akan membuang masa 60.000 dari 70.000 tahun sejarah manusia, dengan alasan bahwa orang-orang yang hidup pada zaman itu tidak punya makna apapun. Yang benar adalah mereka memang melakukan banyak hal penting. Lebih khusus, mereka membentuk dunia di sekitar kita sampai ke tingkat yang lebih besar dari yang bisa disadari sebagian besar orang. Para petualang yang mengunjungi tundra Siberia, gurun tengah Australia, dan hutan tropis Amazon percaya bahwa mereka memasuki lanskap-lanskap rawan yang tak tersentuh tangan-tangan manusia. Namun, itu ilusi. Para penjelajah berada di sana sebelum kita dan mereka membawa perubahan-perubahan dramatis, bahkan di belantara paling padat dan sebagian besar mendesolasi belantara. Bab berikutnya menjelaskan bagaimana para penjelajah membentuk sepenuhnya ekologi planet kita jauh sebelum desa pertanian dibangun. Kawanan-kawanan tukang cerita pengelana sapiens adalah kekuatan paling penting dan paling destruktif yang pernah dihasilkan oleh kerajaan binatang. Disadur dari karya Yuval Noah Harari. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Terima kasih sudah menyimak. Jumpa lagi di video berikutnya.